konon katanya itu adalah arwah seorang wanita yang mati sumur itu gitu. Dia putus cinta, terus dia lompat ke sumur itu. Pas dia buka kamar mandinya, ternyata di kamar mandi itu ada sosok kuntilanak lagi nempel gitu, nangkring di pojokan plafon gitu. Karena dia kaget, dia pingsan di tempat. Tiba-tiba dia ngeliat ada yang berdiri di samping sumur itu. Karena dia kaget, dia langsung ngegas dan lepas kopling terlalu kenceng mungkin ya. Jadi dia sampai jumping gitu. Terus akhirnya dia jatuh di situ sampai pingsan gitu. Oke, halo teman Kliwon sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Fazil Ancaka Prawira, biasa dipanggil Fazil. Gue akan bercerita pengalaman gue yang gue alamin di tahun 2021. Waktu itu gue masih kelas 11 SMA, dan waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya. Sebelum itu gue ceritain dulu latar belakang gue dan keluarga gitu ya. Jadi orang tua gue itu anggota TNI, dan kebetulan di tahun itu 2021 itu orang tua gue dipindah tugaskan ke sebuah pulau di provinsi Kepulauan Riau. Karena COVID tadi yang lagi tinggi-tingginya dan sekolah itu PJJ, jadi pembelajaran bisa dilakukan daring gitu, jarak jauh. Jadi akhirnya orang tua gue memutuskan untuk memboyong kita semua sekeluarga, gue, adik gue, nyokap bokap, untuk pindah ke pulau tersebut. Sampai sana nggak ada kendala apa-apa, nggak banyak problem, karena kebetulan bokap gua ini mendapatkan sebuah amanah gitu ya. Jadi beliau mendapatkan benefit gitu dari memegang amanah tersebut. Salah satunya mendapatkan rumah dinas gitu. Rumah dinasnya ini letaknya ada di ujung komplek. Jadi kompleknya itu jalan masuk, terus ada 3 gang gitu ya. Gang pertama, gang kedua, gang ketiga, dan semuanya ada jalan belok kanan, belok kiri. Nah, rumah dinas bokap gua itu ada di gang pertama belok kiri, lurus sekitar 150 meter dari jalan utama. Nah, itu paling pojok, itu rumahnya di situ. Nah, pada tahun itu di pulau itu tuh internet masih susah, bahkan internet itu belum masuk ke komplek rumah. Paling bisa internetan itu di kantor bokap yang jaraknya itu kira-kira 1 sampai 1,5 kilometer. Pada saat itu kondisi lingkungannya juga masih belum terbuka gitu ya. Masih banyak kebun-kebun, bahkan di samping rumah itu masih rawa gitu. Jadi nggak heran kalau banyak binatang-binatang kayak kodok, ular gitu masuk ke rumah, khususnya masuk ke kamar mandi. Di rumah itu denahnya itu masuk rumah, ruang tamu ada 3 kamar. Kamar utama itu ada di depan, di belakang rumahnya. Lalu di sampingnya itu ada kamar mandinya. Di seberang kamar utama itu ada kamar gua dan kamar adek gua. Ada 2 kamar, cuman kita pakai 1 kamar aja karena kamar yang lainnya itu nggak ada AC-nya. Jadi mau nggak mau kita tidurnya berdua gitu bareng. Mau nggak mau, jadi kita tidur sekamar gitu. Kamarnya nggak besar sih, kayak ukuran 3x3. Kasurnya itu single bed tapi ada 2.
gitu. Jadi adik gue di kanan dan gue tidurnya di kiri. Gue menghadap ke pintu langsung, pintunya ada di depan gue banget. Ada satu momen di mana orang tua gue udah tidur, adik gue udah tidur mungkin sekitar jam 12, setengah 1. Gue lagi nonton film di handphone waktu itu. Dan karena nggak ada internet, jadi filmnya itu gue download siangnya di kantor bokap gitu. Lagi enak-enak nonton film, tiba-tiba dari arah pintu itu, dari ventilasinya kedengeran kayak digaruk gitu. Jadi ventilasinya itu bentuknya kayak singkap-singkap gitu yang aluminium gitu. Jadi kalau kena benda keras atau benda kuku gitu ya, ya ada suaranya kretek gitu. Gua pikir awalnya itu suara keluar dari filmnya gitu. Cuman setelah dilihat-lihat, ini gua nonton waktu itu nonton Cek Toko Sebelah kalau nggak salah di Netflix. Nggak ada adegan yang menunjukkan bahwa ada gerakan yang bisa mengeluarkan suara tersebut gitu. Lalu filmnya itu gua pause, gue coba dengerin lagi, nggak ada suaranya. Ketika gue mulai filmnya lagi, suaranya itu muncul lagi. Terus gue pura-pura nggak tahu dan tiba-tiba nge-pause filmnya. Waktu gue pause, suaranya itu delay, jadi suaranya masih ada, filmnya udah ke-pause, suaranya masih ada gitu, kretek. Di situ gue udah, waduh apaan nih gitu. Ranting kali ya, kalau ranting tapi masa depan pintu banget, ini kan dalam rumah. Terus akhirnya gue matiin handphone, gue taruh handphone, gue selimutan, gue coba merem, gue denger suara itu lagi, kretek. Gue udah mulai ketakutan tuh di situ. Akhirnya gue paksain buat tidur dan alhamdulillah sampai pagi nggak ada kendala apa-apa. Gue bangun paginya dan lanjut kegiatan seperti biasa gitu. Beberapa minggu kemudian, karena kegiatan gue sebenarnya juga di sana ya rutinitasnya kayak sekolah biasa gitu, karena di rumah nggak ada internet, jadi gue terpaksa kalau mau internetan, mau sekolah PJJ itu ikut bokap ke kantor. Jadi pagi berangkat ke kantor, sore pulang bareng bokap gitu. Karena rutinitas itu dan di rumah nggak ada internet, gue jadi kayak aduh mau ngapain ya sore-sore gini gitu. Biasanya kalau di Jakarta kan ya nonton film, nonton YouTube apa segala macam, tapi di sana internet belum sampai ke komplek, belum sampai rumah, jadi ya gabut gitu sore-sore nggak ngapa-ngapain. Dan akhirnya gue memutuskan buat kenalan sama orang-orang komplek di situ gitu, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang seumuran gue coba sosialisasi di situ, kenalan sama anak-anak situ, bahkan kenalan sama anggota-anggota TNI yang lain, sama om-om di situ gitu. Singkat cerita, kita udah mulai akrab, terus kita setiap sore udah mulai main bola, main main basket, terus mungkin keliling-keliling daerah situ, nyari-nyari kura-kura, nyari kodok, nyari ular dan segala macam. Ada satu momen kita abis main bola gitu. Jadi kalau anak laki main bola, peluit panjangnya kan pasti azan maghrib gitu. Nah, saat itu karena udah kenal sama anak-anak itu ngajakin gue untuk ikut pengajian di masjid gitu. Ayo mas, kita ngaji di masjid gitu. Aduh, mager gitu kan. Nanti aja deh gitu. Tapi informasi ada pengajian di masjid ini ternyata udah sampai ke telinga nyokap gue gitu. Jadi kita pulang ke rumah, gue dan adik gue pulang ke rumah. Kita mau ngaso-ngaso dulu kan karena habis main bola keringetan. Mau ngaso-ngaso dulu, nyokap gue bilang, ayo cepetan mandi ke masjid, sholat maghrib sekalian ngaji. Terus karena aduh mager banget, gue bilang aduh mager banget, udah ntar-ntaran aja gitu, gue bilang sama adik gue gitu.
Eee, Adik gue juga bilang, "Iya mager, entar aja deh." Karena nyokap gue udah kesel ya, karena lama gitu, "Ayo cepetan," disuruh ngaji, nggak mau gitu. Akhirnya kita pun mandi dan 6:30-an kita berangkat gitu. Karena, pengajiannya itu setelah sholat maghrib, jadi kayaknya 6:30 itu udah mau selesai gitu, kayaknya telat gitu kita. Terus gue bilang sama adik gue, "Ini kita berangkat nggak ya? Takutnya telat nih, kalau telat kan malu nih, datang doang gitu, pasti diceng-cengin nih sama teman-teman," gitu. Terus, "Udahlah, jalan aja," gitu. Akhirnya, kita jalan ke masjid. Jadi kan tadi gue jelasin kalau, kompleknya itu ada 3 gang gitu ya. Nah di jalan utama itu belok kiri ke rumah. Nah di sampingnya itu, di seberangnya itu ada masjidnya. Masjidnya di situ sekitar 100 sampai 150 meter dari rumah gitu. Di sebelah masjid itu ada lapangan voli, di sebelah lapangan voli itu ada tanah kosong yang cuman ada pohon satu gede dan ada sumurnya di bawah pohon itu. Nah, di sebelah sumur dan pohon itu ada mes anggota TNI yang masih lajang gitu, yang belum berkeluarga. Jadi mereka tinggalnya di mes gitu. Akhirnya kita jalan, kita lewat mes, eee, terus kita sampai di samping pohon dan, sumur itu. Terus gue lihat udah pada bubar nih pengajian gitu. Anak-anak udah pada keluar, udah pada lari-larian, udah pada naik sepeda, Pak Ustadznya juga udah mulai jalan keluar, ke selasar masjid gitu. "Waduh, bener lagi udah selesai," kata gua. Terus, karena kita takut ketahuan sama Pak Ustadz dan, anak-anak gitu, takut dicengin, akhirnya gua ajak adik gua buat sembunyi di bawah pohon dan, sumur itu gitu. Ketika gua lagi mindik-mindik gitu ya, ngintipin Pak Ustadz, eee, nungguin dia pergi atau balik masuk ke dalam masjid, tiba-tiba gua ngerasa ada, yang netes dari atas pohon gitu. Tes tes gitu, jatuh kena tangan gua. Wah, apaan nih? Kok basah sih? Perasaan nggak hujan, karena emang hari itu kondisi cuaca cerah, nggak ada hujan, udah beberapa hari nggak hujan juga, bahkan cenderung panas saat itu. Jadi kering gitu, nggak mungkin ada embun atau, sisa air hujan di daun gitu. Ketika gua nengok ke atas, ternyata ada, sosok kuntilanak lagi duduk ongkang-ongkang kaki, dan yang bikin, eee, kagetnya adalah dia ngeliatin gue sambil senyum menyeringai. Dan basahan air itu ternyata tetesan dari, eee, bajunya atau dress-nya itu yang, basah gitu. Jadi bajunya netes air gitu. Karena gua kaget, gua langsung tarik adik gua, langsung kita pulang ke rumah gitu. Sampai di rumah, adik gua nanya, "Lo kenapa lari?" Gitu. "Udah nggak apa-apa, takut ketahuan Pak Ustadz," gua bilang gitu. Padahal saat itu gua, syok banget, ketakutan banget karena habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan ya pada saat itu. Eee, tapi gua nggak ceritain ini ke adik gua gitu. Takutnya dia juga jadi takut, makanya gua keep sendiri. Sampai, beberapa minggu kemudian, karena gua lumayan deket sama om-om ini, gua diajak futsal sama mereka gitu. Futsalnya ini sekitar jam 7 malam, jadi setelah Isya, kita berangkat bareng-bareng ke lapangan futsal gitu. Kita futsal seperti biasa, plaplup. Selesai futsal biasanya kan kita nongkrong-nongkrong dulu gitu ya. Nongkrong-nongkrong dulu, kita duduk-duduk dulu, ngaso-ngaso dulu, cerita-cerita. Nah, akhirnya di situ gue ceritain lah kalau gue mengalami kejadian itu di, sumur itu gitu.
eee, sebut aja Om Batu gitu ya. Om Batu merespon cerita gue dengan, "Oh iya, itu emang dia di situ." Om Batu juga cerita kalau ada, anggota TNI yang lain gitu, sebut aja Om Arif gitu loh. Nah, si Om Arif ini, dia anggota TNI yang baru, dinas juga di situ. Dia baru pindah dinas ke situ, ya sekitar setahun sebelum gue lah. Dia pindah dinas ke situ, eee, dia lagi ngaso-ngaso malam-malam gitu, nggak bisa tidur, mungkin sekitar jam 9. Dia nggak bisa tidur, akhirnya dia ngerokok, ngopi di depan mes itu. Nah, dia duduk, yang pemandangannya itu adalah si sumur dan si, pohon ini gitu. Dia lagi ngerokok, tiba-tiba dia ngelihat ada kepala keluar dari, sumur itu gitu. Kepala, ke pundak, ke badan, kaki, terus akhirnya terbang. Kalau dibayangin mungkin kayak Sadako ya, tapi kalau Sadako kan dia keluar dari TV gitu, dari sumur terus dia keluar ke TV. Kalau ini dia terbang ke atas terus hilang gitu. Karena Om Arif ini orangnya cukup bodo amatan dan selon, jadi dia nggak terlalu mempedulikan itu dan ya udah gitu. Terus ada juga sebut aja, namanya, Om Janur gitu ya. Nah, jadi si Om Janur ini dia lembur di kantor dan baru pulang itu sekitar jam 11. Dia pulang naik motor, motornya kopling gitu ya. Terus dia ngelewatin si, sumur dan pohon ini. Sambil jalan dia bawa motor, dia santai-santai gitu mau pulang. Tiba-tiba dia ngelihat ada yang berdiri di samping sumur itu. Karena dia kaget, dia langsung ngegas dan lepas kopling, terlalu kenceng mungkin ya. Jadi dia sampai jemping gitu. Terus akhirnya dia jatuh di situ sampai, pingsan gitu. Untungnya, Om Janur ini nggak mengalami luka yang berat, cuman lecet-lecet aja di tangannya gitu. Cuman nggak mengalami luka yang berat gitu alhamdulillahnya. Setelah gue denger cerita itu, gue jadi kayak, oh ternyata bukan gue doang nih yang mengalami ini, yang ngelihat si sosok ini gitu. Om Batu juga cerita kalau konon katanya itu adalah arwah seorang wanita yang mati sumur itu gitu. Dia putus cinta, terus dia lompat ke sumur itu gitu. Ya, makanya pakaiannya basah, netes air gitu. Sebenarnya tragis juga sih dia, cerita si perempuan ini karena dia, putus cinta lalu sampai akhirnya, arwahnya gentayangan di situ ya. Sampai saat ini sumurnya udah nggak dipakai lagi, mungkin karena ya ada yang pernah bunuh di situ, jadi, air di sumur itu nggak pernah dipakai lagi. Nah, belakangan sebelum kesini gue tanya ke bokap gitu, ada nggak sih cerita, waktu kita di pulau ini gitu. Dia bilang sebelum, dia yang menjabat, ada, seniornya yang menjabat di situ duluan. Singkat cerita, dia kebangun tengah malam gitu, kebelet kencing, dan pas dia buka kamar mandi yang pertama itu, yang di samping kamar, itu kayak tadi yang gue bilang, banyak, hewan-hewan entah ular entah kodok yang masuk ke situ. Jadi dia, pas dia buka, dia ngelihat ada kodok di situ. Karena dia udah kebelet gitu ya, kadung kebelet. Aduh, nggak sempet nih buat, nyingkirin kodoknya nih gitu. Ya udahlah, dia tutup kamar mandi lagi, dia ke kamar mandi kedua di belakang.
pas dia buka kamar mandinya, ternyata di kamar mandi itu ada sosok kuntilanak lagi gimana ya, nempel gitu, nangkring di pojokan plafon gitu. Karena dia kaget, dia pingsan di tempat. Pagi-pagi baru dibangunin gitu sama anggotanya yang ada di sana. Gue denger desas-desusnya juga memang si kuntilanak ini menghuni bagian belakang rumah yang tempat setrika dan kamar mandi itu. Sekarang sih udah masuk internet ya ke perumahan itu. Waktu itu di bulan-bulan ke-6 atau ke-7 gue di sana, internet udah mulai masuk ke rumah. Jadi gue nggak ke kantor lagi, dan frekuensi main keluarnya juga jadi lebih rendah gitu karena mager juga. Jadi lebih seneng di rumah gitu. Terus kebun yang ada di depan rumah juga udah dibabat buat dibangun mes baru juga, dan itu udah nggak seserem dulu sih kalau waktu awal-awal gue pindah ke situ. Waktu awal-awal tuh kan gelap dan masih banyak hutan dan rawa di sekitar situ. Kalau sekarang udah dibabat, udah dijadiin mes juga, jadi lebih terang, lebih rame gitu tempatnya. Enggak, dia nggak ngelihat karena dia juga sibuk ngintipin si Ustadz ini, merhatiin ngintai si Ustadz ini, dan waktu gue lihat, gue langsung tarik tangannya buat kabur gitu. Dia cuman ngikutin gue doang karena mungkin dia juga kaget gue tarik tangannya, jadi dia cuman ngikutin gue doang gitu, nggak sempet ngelihat apa yang gue lihat juga sih. Umurnya beda 2,5 tahun di bawah gue, jadi waktu itu dia kelas 9, kelas 8, kelas 9 lah gitu. Iya kelas 9 benar. Enggak sih, karena gue juga kalau cerita ke orang tua takut malu ya, itu takut diomelin karena bolos ngaji. Takutnya malah ditukan-tukanin gitu. Tuh kan makanya kalau suruh ngaji tuh ngaji gitu. Ya itu jadi urban legend sih di situ gitu. Banyak yang tahu tentang si wanita ini, cuman ya udah nggak ada yang menggubris gitu. Ya udah kalau ngelihat ya berarti rezeki gitu. Kalau ya kenalan gitu, mungkin diajak kenalan. Cuman kalau yang di rumah itu yang ngasih tahu sih yang bantu-bantu di rumah waktu itu. Ya dia bilang ke nyokap gua, "Iya Bu, emang di sini ada yang nungguin juga. Dia tinggalnya di di ruang setrika gitu." Emang ruang setrika ini kalau nggak dipakai setrika emang nggak pernah dibuka sih gitu. Emang gelap gitu. Jadi mungkin emang dia demen di situ karena lembab dan gelap gitu mungkin ya. Apalagi deket kamar mandi gitu, deket dapur juga di situ. Ya makanya di situ dia nempatin tempat itu gitu. Ceritanya sih diceritain gitu, dia pingsan pas ngelihat si sosok ini. Ya siapa yang nggak pingsan nggak sih, kayak dia ngebuka tiba-tiba langsung diliatin begitu. Apalagi dia nangkring di atas plafon gitu kayak Spider-Man, pasti kaget gitu. Terus akhirnya karena mungkin biasanya kan kalau pagi-pagi tuh dia diantar gitu ya, diantar ke kantor, jadi pagi-pagi udah ada anak buah yang standby di situ nungguin dia. Mungkin kok nggak keluar-keluar nih,
lama gitu. Biasanya jam segini udah siap-siap, udah pakai sepatu, kok nggak keluar-keluar. Akhirnya si anak buahnya itu masuk, ngeliat si komandan ini pingsan di depan kamar mandi gitu. Akhirnya dibangunin dan ya udah berangkat mereka ke kantor gitu. Dia nggak cerita sih, maksudnya apa namanya, dia cerita ke apa namanya, ke anak buahnya itu, ini ada gue ngeliat ini gitu. Mungkin ya karena dia nggak ada temennya juga kali ya di situ gitu. Istrinya kan nggak ikut, istrinya di Jakarta, dia sendirian di sana. Jadi dia minta ditemenin kali, gimana nggak ngerti juga gue. Yang di sumur itu ya, nggak tahu sih, gue cuman tahu kalau dia perempuan patah hati terus akhirnya di sumur itu gitu. Gue diceritain sama Om Batu sih gitu doang, nggak tahu latar belakangnya dia ini orang mana, apa namanya, dari keluarga mana gitu, tinggalnya di mana gitu, gue nggak tahu. Kira-kira setahun mungkin ya, setahun. Terus kan 2022 COVID mulai turun, gue balik ke Jakarta gitu. Tapi orang tua masih stay di sana gitu. Gue balik ke Jakarta sendiri buat sekolah. Udah mulai offline kan, selang-seling waktu itu kan. Ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi gitu. Jadi karena sekolah udah mulai offline, ya akhirnya gue balik ke Jakarta gitu buat lanjutin sekolah. Nggak ada sih, nggak pernah cerita juga mereka. Kalau kita main gitu ya, ya udah main bola aja, nggak pernah cerita yang dalam-dalam banget gitu. Ada sekitar mungkin nggak banyak sih, karena emang sepi di situ ya. Mungkin 20 rumah, 30 rumah lah. Ada rumah untuk yang udah berkeluarga dan ada mes nih. Si sumur ini itu ada di samping mes. Nah, kalau om-om itu mungkin banyak yang ngelihat gitu kali ya, karena om-om ini kan masih lajang dan sendiri gitu. Mungkin target si apa namanya, target dari si sosok ini mungkin emang om-om ini kali gitu, buat digangguin gitu. Cuman kalau yang udah berkeluarga sih jarang lewat situ kan, karena rumahnya mungkin ada yang di gang kedua atau gang ketiga. Jadi dari jalan utama tinggal lurus aja, nggak sempat ngelewatin si sumur ini gitu. Oh iya, mungkin si sosok ini mengganggu gue karena gue bandel gitu ya, mau mengelabui si ustadz gitu, mau kabur dari ngaji. Makanya kalau disuruh ngaji, ya ngaji lah, berangkat gitu. Sekian cerita dari saya, selamat malam.